Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang merasa galau, merasa risau berkaitan masalah rizki. Sebenarnya itu terjadi karena banyak di antara kita yang tidak paham apa itu rizki. Rizki adalah sebenarnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik urusan dunia kita maupun akhirat kita. Jadi kalau dalam pengertian ini berarti rizki itu ada dua. Ada rizki yang berkait dengan dunia, ada yang rizki berkaitan dengan akhirat. Dalam bahasa lain, ada rizki yang bersifat zahiri, ada rizki yang bersifat batini. Rizki zahiri itulah yang sering ada dalam benak kita. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, sebagaimana dalam doa kita, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, begitu ya. Ya Allah, anugerahkan kepada hambamu ini rizki yang sangat banyak, maka yang terbayang pertama kali adalah rizki yang bersifat materi. Bisa berupa harta, tahta atau jabatan, keluarga, begitu. Itulah rizki yang bersifat zahiri. Yang kedua, rizki bersifat batini. Inilah yang terkadang diabaikan oleh kita, padahal seringkali Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah sudah berikan kepada kita pada jauh sebelum kita lahir di alam dunia ini. Yaitu adalah rizki kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita bisa menikmati hidup ini. Rizki berupa ketenangan, kenyamanan. Kalau di keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah rizki. Ini yang terkadang diabaikan oleh kita. Nah, demikian juga menurut para ulama, kenapa orang merasa resah, merasa gelisah dengan rizki yang dia dapatkan? Karena terkadang ia tidak memahami bentuk-bentuk rizki yang Allah berikan kepada kita. Itu ada 3 jenis rizki kata para ulama. Yang pertama adalah rizki makful, rizki yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Hud Allah menyampaikan kepada kita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi melainkan Allah pasti akan memberikan rizki kepadanya. Segala kebutuhan manusia yang merupakan kebutuhan dasar pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada kita yang berupa rizki yang zahir yang tadi kita pahami bersama. Hanya terkadang manusia tidak bisa membedakan apakah itu kebutuhan, apakah itu keinginan. Kita seringkali keinginan pun dianggap kebutuhan. Maka ketika Allah tidak memberikan kepada kita, seolah-olah Allah tidak memberi rizki kepada kita. Padahal sebenarnya sudah rizki yang bersifat makful yang dijamin kepada kita semuanya. Kalaupun ada orang yang rizki dasarnya saja tidak diberikan oleh Allah, tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut persepsi kita manusia, maka sebenarnya persoalannya ada pada manusia. Kenapa? Boleh jadi ada dosa, ada kesalahan, sehingga rizki yang sifatnya makful pun tidak diberikan kepada dirinya. Rizki yang kedua adalah rizki maksum, rizki yang Allah berikan kepada siapapun. Mereka yang lebih giat bekerjanya, mereka lebih bersemangat dalam beraktivitas, mereka yang memiliki skill lebih, mereka yang ilmunya lebih, rizkinya akan lebih, rizki maksum ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Walladzi ja'alakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Allah lah yang telah menciptakan dunia ini dalul, mudah, datar, begitu ya. Kata Allah, "Famshu fi manakibiha." Silahkan Anda berjalan di seluruh penjuru bumi. Maksimalkan ikhtiar, tingkatkan kapabilitas kita, ya, skill kita. Wa kulu min rizqih. Niscaya nanti kalian akan mendapatkan rizki dari Allah dan silakan engkau nikmati rizki itu, kata Allah. Maka rizki yang kedua ini adalah mensyaratkan kita agar memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, memiliki semangat kerja etos kerja yang lebih bagus supaya rizkinya mendapatkan banyak sesuai dengan yang diinginkan oleh kita. Dan yang ketiga adalah rizki yang mau'ud, rizki yang dijanjikan. Kalau rizki yang dijanjikan ini adalah hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jadi rezeki yang mau ini hanya Allah berikan kepada mereka yang mau bertakwa kepada Allah. Mau bertakarub kepada Allah, mau memberikan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki mau'ud ini adalah tak terbatas. Dan terkadang di luar bayangan orang yang menerimanya. Kalau tadi rezeki maksum yang nomor 2, orang akan mendapatkan sesuai dengan effortnya dia, kemampuan dia, ilmu dia. Dengan ilmu yang lebih banyak, maka dia akan mendapatkan hasil lebih banyak. Tapi kalau mau'ud, Allah akan berikan yang luar biasa. Maka kita bagi orang-orang yang beriman, maka pilihan kita adalah maksum iya. Karena kita harus meningkatkan kapabilitas kita, skill kita, ilmu kita. Tapi yang lebih penting adalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka, rizki yang unlimited, yang tak terbatas, yang mudah-mudahan rizki tersebut bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rizki yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rizki yang bisa membuat kita bisa lebih banyak bertakarub kepada Allah. Sahabat peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rizki yang insya Allah bisa menjadi jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.